Balik lagi bareng gue Odysem di Odysem Movie Review episode 2. Di episode kali ini gue mau ngebahas soal Godzilla vs Kong. Garing banget gue. Di film Godzilla vs Kong ini itu sebenarnya film keempat dari kaiju multi universe. Jadi kalau misalkan Marvel kan ada Marvel Cinematic Universe. Kalau ini Kaiju Cinematic Universe. Jadi film pertamanya itu Godzilla. Godzilla itu tahun 2014. Terus ada Kong Skull Island itu tahun 2017 dan dan film ketiga itu Godzilla King of Monster tahun 2019 dan sekarang Godzilla vs Kong ini film yang keempat. Baru keluar tanggal 24 kemarin seharusnya Indonesia. Cuman jadi rilisnya tanggal 24 di bioskop. Cuman ada juga di HBO Max rilis tanggal 31 Maret 2021. Dan secara gue orangnya takut corona, gue nggak mau nonton di bioskop, jadi gue nunggu di HBO Max aja. Dan jadi ini kembali lagi bertanya, kalau misalkan ada dua karakter yang lu suka, ya Superman lawan Batman, Iron Man lawan Captain America, sekarang Godzilla apa Kong, lu pilih yang mana? Mungkin coret-coret ya di komen. Kalau gue jujur aja gue lebih suka Godzilla karena gue orangnya Jepang sentris, gue lebih suka Jepang dan lebih keren aja. Bisa yang satu kan orang utan slash King Kong slash monyet, yang satu kadal raksasa yang bisa ngeluarin bukan listrik ya, semburan energi nuklir gitu kan, keren banget gitu. Nah, di kali ini gue mungkin episode-nya bakalan gue bagi dua ya. Yang satu bakalan episode review, yang ini bakalan bebas spoiler. Gue bakalan sebisa mungkin nggak ngeluarin spoiler, dan bagian keduanya bakalan bagian spoiler, dimana gue pengen ngelepasin unek-unek dan pendapat gue soal film ini full spoiler. Oke, jadi mungkin gue ceritain dulu plot ceritanya. Si plotnya itu jadi ada King Kong yang udah jinak, yang udah ditinggal bareng manusia dan ya sudah jelas King Kong ini berarti ada di pihak manusia yang ngebantuin manusia. Dia punya teman, King Kong itu bisa berkomunikasi dengan anak kecil. Anak kecilnya itu bisu, jadi pakai bahasa isyarat, dan dia bisa komunikasi dengan si King Kongnya, sampai dipanggilnya tuh King Kong Whisperer. Jadi kalau misalkan di luar negeri itu dibilangnya penakluk King Kong gitu maksudnya. Nah, terus sudah diungkit-ungkit juga di film-film kaiju sebelumnya, yang di film Godzilla sama film King Kong zaman sebelumnya. Kalau misalkan ada Titan tuh monster gede raksasa. Itu ada dua, dan mereka tuh bisa merasakan keberadaan satu sama lain gitu, dan mereka tuh pengennya ya biar gua aja yang jadi monster gede raksasa gitu. Kalau gua ngerasain gua bakal bunuh lu gitu lah, intinya gitulah. Jadi si Godzilla-nya kayak ngerasa keberadaan si King Kong ini, akhirnya si Godzilla-nya nyamperin si King Kong-nya, terus akhirnya mereka berantem. Intinya gitulah si plotnya. Oke, masuk ke reviewnya ya. Mungkin dari negatifnya dulu. Menurut gua sih ya, di film ini ya seperti kebanyakan film kalau film di Godzilla sebelumnya, yang film Titan Cinematic Universe ini ceritanya nggak gitu bagus ya, kata menurut gue. Ceritanya rada ampas. Ketika lu nontonnya, lu bakalan ngerasa kok banyak plot hole ini, lo kok kayak gitu, lo kayak gini gitu kan.
Dan karena si film ini tuh sebenarnya gabungan dari dua karakter ya, satu King Kong, satu Godzilla. King Kong ini kayak bisa dibilang mewakili monster dari barat, dan Godzilla ini mewakili monster dari Jepang. Lu pasti udah kerasa lah, kebayang kalau misalkan mereka nggak mungkin ada yang kalah lah intinya. Dan pasti ada pihak ketiga yang jadi musuhnya, ya seperti yang biasa kita lihat seperti di Batman versus Superman dan di Iron Man versus Captain America. Dan sayangnya lagi ada karakter dari artis Jepang ya, si Shunoguri, dan sayangnya nggak dieksplor. Dia cuman screen time-nya sedikit banget, padahal dia aktor lumayan gede di Jepang. Dia jadi yang salah satu filmnya yang lumayan ngetop di Jepang tuh, dia jadi live actionnya film Gintama. Gintama itu salah satu komik tergede di Jepang gitu. Sayang banget dia cuman perannya sedikit banget di sini. Dan mungkin masuk ke positifnya, itu fighting scene-nya harus dibilang epic banget. Jadi ya bayangin aja lu kembali masa kecil, lu baru pulang dibeliin boneka-bonekaan Godzilla, terus dibeliin figur-figurnya King Kong, terus lu berantem, ya basically berantemnya kayak gitu di kepala lu. Jadi fightingnya epic banget, cuman nggak bisa gue explore terlalu banyak karena kalau misalkan gue ceritain jadinya ke spoiler. Nanti mungkin bakalan banyak ngobrol di spoiler section ya. Dan si sinematografinya menurut gue bagus banget. Jadi untuk mengerti apa yang gue maksud, mungkin gue harus ngungkit perbandingannya dengan film Pacific Rim. Jadi Pacific Rim itu kan ada dua, yang ada Pacific Rim 1 sama Pacific Rim 2. Si Pacific Rim 1 itu tuh kalau lu udah pernah nonton, ya basically Pacific Rim itu cerita robot raksasa yang satu robotnya tuh kayak berapa 30 tingginya segede gedung lantai 30-40, jadi gede banget. Dan ketika lu nonton Pacific Rim 1, lu akan ngerasa kalau ini robot tuh bener-bener gede gitu. Lu gimana cara ngasih tahu perasaannya itu dengan setiap kali robotnya itu keluar selalu di shootnya tuh selalu dari bawah, dibilang eye level ya. Jadi ya seakan-akan lu ada di situ lagi ngedongeng ngeliat ke atas, atau enggak kalau misalkan mereka lagi berantem, seakan-akan lu lagi ada di atas gedung lagi ngeliatin gitu, di atas gedungnya gitu. Dan atau lagi naik helikopter gitu, dan misalkan mereka lagi lari ya namanya juga robot segede lantai 40 lantai gitu ya, pasti lebih cepat daripada helikopter kan. Jadi ya si helikopternya kalau misalkan pengen ngelihat mereka lagi lari ngelewatin frame gitu, ya kelihatan dari jauh gitu kan, dan ngikutinnya juga nggak bisa cepet-cepet. Jadi kerasa bobotnya tuh berat dan gede banget gitu. Dan kalau lu udah nonton Pacific Rim 2, semuanya itu hilang. Jadi basically kayak lu lagi nonton zaman lu kecil, lu nonton Power Ranger gitu. Jadi ya mereka lagi di shoot, lagi berantem, ya kameranya kayak terbang-terbang gitu, ngikutin di belakang mereka gitu. Jadi kerasa gedenya mereka tuh hilang gitu. Jadi udah nggak impresif lagi. Lu ngelihat Pacific Rim-nya digambarinnya kayak segede gedung lantai 40, tapi ya buat lu kerasanya jadi ya segede ya paling berapa sih, paling 3-4 meter gitu. Jadi ilusinya itu hilang. Dan untungnya di Godzilla vs Kong ini tuh ngikutin cara nge-shoot itu lebih ke yang Pacific Rim 1. Jadi lu bisa ngerasa ini dua monster tuh gede banget. Dan kalau lu lihat di trailer ya, mereka ada berantem di Hong Kong ya. Jadi si Kong nonjok, itu gedung-gedungnya hancur semua tuh, kerasa banget scale-nya tuh gede banget gitu. Lu ngerasa gitu, itu kasihan banget orang yang lagi makan di restoran nggak tahu apa-apa tiba-tiba ketimpa Godzilla jatuh gitu kan. Jadi kerasa bobotnya dan kerasa impresifnya gitu kan. Dan gue nggak tahu ya, karena mungkin udah kelamaan nggak nonton film bioskop, si
adegan-adegannya di shoot pakai gambarnya tuh kualitasnya bagus banget, jadi ngeblur gitu ya belakangnya. Jadi nggak tahu emang kameranya mahal, nggak tahu emang teknologi udah maju karena kita udah setahun nggak nonton film baru gitu kan karena corona. Jadi ya menurut gue bagus aja gambarnya. Dan mungkin ini sedikit spoiler, tapi nggak ganggu cerita, keutuhan ceritanya. Kalau misalkan lu nonton di Godzilla yang sebelumnya, di film Kong sebelumnya, itu tuh selalu ada kaitannya, ada after creditnya film, jadi cuplikan sekitar berapa menit buat film berikutnya, dan di sini tuh nggak ada, jadi langsung ya udah nggak kredit aja gitu. Apakah ini artinya yaudah si Kaiju Cinematic Universe ini berhentinya di sini? Sayang banget kalau misalkan berhenti di sini, karena menurut gue potensinya masih banyak banget. Jadi buat yang nggak tahu, kalau misalkan Godzilla versus Kong ini tuh sebenarnya bisa dibilang remake. Jadi konsep cerita ini tuh udah ada dari zaman dulu, film tahun 80-an ya kalau nggak salah, 80-an 90-an, dan si zaman dulu, kalau ngikutin dari cerita yang zaman dulu, kelanjutan ceritanya itu masih ada gitu, dan nanti bakalan bertambah banyak monster-monster raksasa yang ikutan berantem lah intinya. Dan ya gue harap ya mungkin mereka belum nge-shoot atau emang supaya kerasanya berhenti ya kayak Avenger Endgame, tapi ya gue berharap ada kelanjutannya lagi lah, karena buat gue ini filmnya ya lumayan menghibur lah. Dan untuk skornya, film ini jenis film dumb fun ya, dumb fun. Jadi ya lu nggak usah mikirin ceritanya, lu nonton aja, gue yakin lu terhibur. Apalagi kalau lu cowok dan lu suka monster raksasa ya gitu. Dan lumayan berkesan ya, gimana nggak berkesan, Godzilla lawan King Kong gitu kan, dua karakter yang udah super terkenal gitu, dan berantemnya epic banget ya. Nanti kita bahas di spoiler lagi nanti. Dan kalau gue harus kasih skornya itu 8/10. Dan ya gue seneng gue bisa nonton Godzilla lagi karena gue suka Godzilla. Kalau misalkan lu milih misalkan Godzilla versus Kong, lu suka siapa? Lu milih yang mana? Lu lebih suka Kong atau lebih suka Godzilla? Coret-coret di bawah. Dan thank you udah nonton episode kali ini. Kalau misalkan lu mau nonton film versi spoilernya di sini kayak semoga gue bisa keluarin linknya. Dan like, subscribe, share video ini supaya gue bisa channel video gue bisa tambah gede. Oke, thank you, bye bye.